Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat ini, avatar dewa asli mulai menyerang tanpa pandang bulu pada setiap orang yang ada di depannya. Namun, saat Lantian melihat avatar dewa asli bergegas ke arahnya, ekspresi Lantian tiba-tiba berubah drastis. Kemudian dia buru-buru berbicara. Tunggu, saudaraku. Saya tahu cara memperbaikinya, dan saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan untuk bertahan hidup. Saat seseorang merasakan krisis yang kuat ini, meskipun dia adalah dewa yang abadi, tapi dia juga masih bisa dibunuh. Meskipun dibandingkan dengan kekuatan keabadian kaisar, keabadian para dewa dapat menggunakan kekuatan aturan bersama sungai waktu. Tapi premisnya bukanlah untuk menghadapi krisis atau dilenyapkan, karena tidak mungkin orang bisa menjadi abadi. Dan itu bisa dilihat dari yang mulia dan tuan jahat, yang tidak mungkin tidak dapat dibunuh. Jadi Lantian takut, bagaimanapun mereka bisa mencapai titik ini. Dia telah memberi terlalu banyak hal di hatinya, yang tidak bisa dilepaskan. Jadi dia tidak ingin mati di tempat ini. Oke, kalian selesaikan sendiri dan saya tidak akan ikut campur. Tapi jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, maka saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Tepat ketika mendengar Lantian memohon belas kasihan, Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Kemudian dia kembali, sehingga Lantian menarik nafas dalam-dalam saat ini. Hanya saja saat melihat avatar dewa asli berhenti, Lantian merasa avatar dewa asli jauh lebih menakutkan daripada menatap iblis yang tak berwajah. Namun pada saat ini si bungkuk menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya untuk menampar Xiaoyan yang sedang memurnikan obat. Merasakan itu, avatar dewa asli menoleh dengan tajam. Namun Xiaoyan juga sudah memperhitungkan adegan ini. Jadi tiba-tiba teratai murka Buddha 3 warna meraung dari bawahnya dan langsung menyapu ke arah telapak tangan beracun si bungkuk. Luar. Segera suara ledakan bergema saat teratai murka Buddha muncul di tengah badai dan bertabrakan dengan telapak tangan beracun si bungkuk, yang membuat telapak tangan beracun itu langsung meledak dengan keras. Kemudian lautan api melonjak dan menyebar dengan kekuatan mengerikan dan menyapu seluruh platform. Sehingga iblis tanpa wajah itu sedikit terkejut, seolah-olah dia merasa penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang ini. Karena bagaimana mungkin serangan sekuat itu tidak ditunjukkan padanya. Bahkan si bungkuk juga membeku sesaat, kemudian dia segera meletakkan tangannya di depannya. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan 5 warna dan inilah 5 racun mematikannya yang berisi kekuatan aturan untuk menahan kekuatan ledakan teratai murka Buddha Xiaoyan. Saya akan membuat Anda membayar harganya meskipun saya harus mati. Si bungkuk berteriak dengan marah. Sepertinya dengan menggunakan metode beracun ini, dia sudah kehilangan akal sehatnya. Karena ada tatapan kegilaan di matanya. Bagaimanapun, keadaan pikiran seperti itu seharusnya memiliki alasan penting atas jalan beracun yang dia praktekkan. Jadi, dia lebih kejam dari Lantian. Jari pembunuh bintang. Tepat ketika si bungkuk menggunakan metode beracun dan hendak mengambil tindakan lagi, tiba-tiba terdengar teriakan marah dan ledakan keras dari udara. Kemudian mereka semua melihat cahaya keemasan memenuhi lautan api. Bahkan lautan api terguncang karena pukulan satu jari membawa angin puyuh emas dan menembak langsung ke si bungkuk yang menggunakan tubuh 5 racun. Jadi jelas jari ini sungguh luar biasa besarnya dan hampir mencangkup separuh platform. Hanya saja, meskipun si bungkuk juga cukup terkejut, namun ada juga ekspresi ketekunan di matanya. Jadi dia segera mengangkat dan lambaikan tangannya. Segera sebuah tripod persegi menderu-deru, kemudian meluas hingga ratusan kaki,
Tapi dibandingkan dengan jari pembunuh bintang 5 avatar dewa asli, bahkan itu tidak sebesar kuku jari di telapak tangan avatar dewa asli. Tapi Xiaoyan juga tidak berani gegabah. Setelah bertarung melawan seorang kultivator beracun seperti Ningyo, mengetahui metodenya dengan baik, mereka pasti akan mencoba yang terbaik. Membiarkan musuh tertular racun, dan ini adalah tujuan akhir mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan menutupi area sekitarnya dengan nyala api, karena api abadi masih dapat menekan racun sampai batas tertentu. Hanya saja kekuatan Xiaoyan sendiri masih berada di langkah ke-7 keabadian Kaisar. Meskipun dia memiliki 3 hati api yang sangat kuat di dalam tubuhnya, namun dia hanya bisa menggunakan batas kekuatan keabadian Kaisar. Jika saya bisa menerobos keabadian para dewa, maka saya dapat mengontrol kekuatan aturan dan bisa membuat hati api menjadi lebih kuat. Mungkin saat itu saya akan mampu melawan beberapa racun. Hanya saja saya tidak bisa melakukan ini sekarang. Namun si bungku itu agak menjijikkan. Jika saya membiarkannya tetap tinggal, itu adalah bahaya tersembunyi. Pada saat ini jantung Xiaoyan berdetak kencang dan dia segera membuat keputusan. Namun ini adalah tahap terakhir pil 9 naga yang sejati dimurnikan. Setelah ini akan berhasil disempurnakan. Jadi saat ini tubuh Xiaoyan fokus pada pemurnian obat. Adapun tugas untuk membunuh si bungku diserahkan kepada avatar dewa asli. Namun tepat ketika klan dewa asli mengeluarkan pil pemecah racun Tianling dan hendak menyelemparkannya ke mulutnya dan bersiap untuk membunuh si bungku. Tiba-tiba sebuah bayangan gelap menyerbu langsung ke arah avatar dewa asli. Dan ketiga kepala itu semuanya ditunjukkan pada avatar dewa asli. Dengan satu mata, satu telinga. Mulut besar. Masing-masing bergetar dengan pemancaran cahaya dan mengaum langsung ke arah avatar dewa asli. Kemudian avatar dewa asli mengangkat kedua tangannya dan menggoyangkannya ke udara. Segera dari bawah iblis yang tak berwajah, tiba-tiba sebuah telapak tangan raksasa muncul dan langsung mencangkramnya. Tapi tiba-tiba si bungkuk mencibir dan siap mengambil kesempatan ini. Di bawah campur tangan iblis tanpa wajah untuk menyerang Xiaoyan lagi. Saudara Meng Bei, hentikan. Kita semua di sini untuk mencari keberuntungan. Mengapa harus bertarung sampai mati? Apakah keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya? Sekarang, Lantian sepertinya sudah menemukan jawabannya, jadi dia segera membujuk si bungkuk yang bernama Meng Bei. Faktanya, Lantian melihatnya dengan sangat jelas bahwa Xiaoyan sangat kuat dan dia benar-benar bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Karena kekuatan keempat orang itu, meskipun mereka semua tampak seperti berada di keabadian para dewa, faktanya itu hanyalah setengah langkah keabadian para dewa. Dan hanya menguasai kekuatan beberapa aturan. Jadi mereka belum benar-benar menerobos keabadian para dewa. Jadi begitu pertarungan serius dimulai, kekuatan mereka pasti akan terekspos. Dan Lantian setidaknya bisa yakin bahwa mereka tidak bisa terus memprovokasi Xiaoyan. Karena dia merasa bahwa Xiaoyan jelas merupakan orang kuat di keabadian para dewa yang sebenarnya. Dan jika Xiaoyan benar-benar memulai pertarungannya, itu akan sangat mudah untuk menghadapi iblis tanpa wajah. Terlebih lagi, di antara mereka berempat, sekarang Lantian benar-benar menemukan jawabannya. Bahkan jika dia harus kembali dengan tangan kosong, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya sendiri. Hanya saja pada saat ini, platform tempat mereka berada sebenarnya mulai naik. Dan adegan ini di luar dugaan mereka berempat. Tepat ketika mereka berempat terkejut, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di platform, dan dalam sorotan cahaya itu sesosok aneh tiba-tiba muncul. Raja Iblis bermata 4, bagaimana dia bisa muncul lebih awal? Jika kita menyelesaikannya satu persatu, mungkin ini bukan masalah besar. Tapi ini terjadi sebelumnya, jadi sekarang situasinya menjadi semakin buruk. Iblis tak berwajah menjadi lebih kuat. Iblis bermata 4 bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Saya khawatir kita tidak dapat menyelesaikannya di sini. Lantian tampak malu, bahkan dua pria lainnya yang berpelukan
wajah mereka juga sangat jelek. Saudaraku, saya khawatir kita perlu bergabung kali ini. Raja Iblis bermata 4 bahkan lebih kuat. Jadi saya menunggu Anda, karena bahkan jika kami mencoba yang terbaik, kami tidak akan bisa menyelesaikannya. Lantian buru-buru berkata kepada Xiaoyan pada saat ini. Sekarang iblis tanpa wajah dipegang erat oleh telapak tangan raksasa avatar dewa asli. Namun telapak tangannya juga sudah gemetar. Sepertinya iblis tanpa wajah bisa keluar kapan saja. Apa sebenarnya persidangan di sini? Apa yang bisa dicapai pada akhirnya? Xiaoyan tiba-tiba berbicara. Mendengar itu sekarang, mereka jelas tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Karena ini adalah masalah hidup dan mati bagi mereka semua. Saudaraku, apakah Anda benar-benar tidak tahu apa yang Anda dapatkan setelah Anda datang ke sini? Lantian menghadapi pertanyaan Xiaoyan dengan keraguan di wajahnya. Tidak perlu basa-basi. Xiaoyan mendengus dingin. Pilar Lantian Jun adalah harta karun, salah satu dari 3 harta karun terbesar klan Cimi, dan menurut rumor itu adalah harta nyata. Jadi setelah disetujui, Anda dapat mengambilnya. Keberadaan yang nyata, dan itu bisa diambil dari gerbang kuno. Xiaoyan berhenti ketika mendengar ini, dan Lantian mengangguk dengan cepat. Pada saat ini, telapak tangan avatar dewa telah berubah, dan akhirnya meledak dengan keras. Setelah iblis tak berwajah keluar, dia terlihat sangat marah, sehingga dia memperlihatkan gigi dan cakarnya. Kemudian dia bergegas menuju avatar dewa lagi secara langsung. Belum cukup, ini masih belum cukup. Anda harus membuat orang ini merasa lebih tidak nyaman. Di Kompas, sosok cantik bergumam pada dirinya sendiri lagi. Kemudian pada saat ini jari-jarinya memberi isyarat pada kehampaan. Pada saat yang sama, sebuah senyuman misterius muncul di wajahnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.